Bahasan kali ini adalah tentang peluang pada kejadian majemuk. Jadi kejadian ini langsung muncul beberapa kejadian sekaligus. Di sini pada saat kita mau belajar tentang peluang pada kejadian majemuk, berarti kita harus belajar tentang peluang kejadian tunggal dulu ya. Jadi lihat di bagian video yang sebelumnya. Peluang kejadian majemuk ini ada beberapa, yaitu adalah kejadian yang sebenarnya kata-katanya itu kalau misalkan kita terjemahin langsung dari bahasa Inggris agak rancu. Kadang-kadang ada guru yang memberikan istilah yang berbeda, jadi saya kasih istilah yang seharusnya, yaitu adalah yang pertama itu kejadian mutually exclusive. Ada kejadian mutually exclusive, kejadian non-mutually exclusive, terus kemudian ada kejadian independent atau kejadian dependent, tidak saling bebas. Kejadian mutually exclusive itu kalau di peristiwanya adalah dua kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan dan tidak saling mempengaruhi. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia nggak bersamaan dan dia nggak saling mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk diagram Venn, gambar diagram Venn-nya akan seperti ini. Sama sekali nggak ada hubungan antara mereka. Mungkin lebih bisa dimengerti kalau pakai contoh mungkin. Coba kita lihat di pengambilan kartu. Kartu, kalau misalkan kita lihat, dia ada yang, ini saya pakai warna yang sesungguhnya ya, jadi supaya bisa bayangin. Kartu kan dia ada diamond, kayak gini bentuknya, warnanya merah. Terus kemudian ada hati, yang gambarnya kayak gini. Terus kemudian dia ada yang warnanya hitam, yang warnanya hitam tar ya. Pada saat kita bicara tentang kartu, berarti kan dia di sini ada angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Terus kemudian ada Jack, pangeran, terus kemudian ada Queen, terus kemudian ada King, terus kemudian ada As kan ya. Joker nggak dihitung ya pada saat kita bicara tentang kartu ya, kecuali kalau misalkan dia memang minta dihitung. Jadi di sini itu jumlah daripada diamond ini ada 13. Jumlah daripada hati itu ada 13. Jadi ini persis isinya sama. Terus kemudian ada yang dia tuh gambarnya kayak seperti gini. Gambarnya ada keriting kayak gini. Ini juga sama, ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada Jack, Queen, King, terus kemudian As. Terus kemudian ada gambarnya kayak gini. Ini sama persis. Jumlahnya masing-masing 13. Jadi kalau misalkan kita jumlahin total itu ada 52. Nah sekarang di sini kalau misalkan kita bicara tentang kartu. Terus kemudian di sini minta peluang terjadinya King atau As. Jadi di sini ngambilnya kan cuma satu kartu. Kalau dia ngambilnya satu kartu dan kita mau King sama kartu As, nggak mungkin pada saat yang sama dia tuh muncul King dan sekaligus As kan di kartu itu. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita punya kartu kayak gini, dia disparoin gini, Kingnya di sini, Asnya di sini. Kan nggak ada kartu yang kayak gitu. Jadi di sini As sama King itu nggak terjadi bersamaan seperti dengan istilahnya dia. Dua kejadian yang tidak terjadi bersamaan dan tidak saling mempengaruhi. Kenapa tidak saling mempengaruhi? Karena yang satu King, yang satu As, nggak ada hubungannya. Kecuali kalau misalkan dia itu King dan merah. Itu baru ada hubungannya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari, cara mencari hubungan antara A sama B, soal-soal di sini, kejadian majemuk yang pertama ini dihubungkan dengan kata hubung atau, di mana dia tidak saling mempengaruhi. Rumusnya adalah ini. Peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah sama peluang B. Jadi dalam hal ini kalau kita mau nyari, berarti peluang King ditambah sama peluang As. Peluang Kingnya ada berapa? Ya Kingnya di sini ada berapa? Di sini kan Kingnya ada 4. 4 dibagi 52 karena totalnya 52. Terus kemudian Asnya ada 4 juga. 4 per 52. Jadi hasilnya adalah 2 per 13. Itu yang mutually exclusive. Nah sekarang bagaimana kalau dia non-mutually exclusive? Kalau dia non-mutually exclusive, kalau kadang-kadang ada beberapa guru yang menerjemahkan sebagai tidak saling lepas, jadi gambarnya ada irisannya gini. Kalau dia gambarnya ada irisannya, ya berarti contohnya kayak seperti berapakah munculnya peluang King atau merah. Kan dia ada irisannya kan, King yang merah kan ada 2. Jadi di sini adalah dua kejadian yang tidak terjadi pada saat bersamaan, sama kayak seperti atasnya, tetapi saling mempengaruhi. Jadi di sini kalau misalkan kita nyari, caranya adalah kita cari tahu peluang A sama peluang B berapa, dikurangi sama peluang irisannya. Maksudnya agar supaya dia nggak kehitung 2 kali sebenarnya.
Jadi pada saat kita mau nyari tahu peluang king atau kartu merah, king yang di sini itu kan ada king yang diamond, ada yang hati, terus kemudian ada yang dia itu keriting, terus kemudian ada king yang kayak gini kan gambarnya. Nah, ini kan sudah kehitung 4. Pada saat kita ngitung kartu merah, masing-masing kartu kan ada 13. Berarti di sini kan ada 13 dikali sama 2, 26. Tapi pada saat kita ngitung ini, berarti dia ada king-nya dong. Ada king yang merah kan? Jadi king yang merah itu kehitung 2 kali. Kehitung di sini, kehitung di sini. Jadi dia tuh harus dikurangi supaya dia tuh nggak kehitung 2 kali. Atau kalau misalkan kita mau langsung juga bisa. Ini king yang merah ya, yang 2 ya. Atau kita bisa hitung sendiri-sendiri. Di sini peluang king 4/52 ditambah sama seharusnya di sini kan 26/52. Ya berarti king yang merah itu jangan dihitung lagi. 24. Boleh, itu sama aja. Hasilnya berarti kan 28/52. Nanti hasilnya cocok sama yang jawabannya itu. Jadi kita bisa pakai rumus boleh atau langsung dihitung, dikurangi langsung. Jadi maksudnya dia nggak usah dihitung lagi 2 kali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kejadian independen. Adalah suatu kejadian dia bilangnya saling bebas. Di sini nggak ada gambar diagram Venn-nya. Kejadian ini terjadi dalam waktu yang bersamaan dan tidak saling mempengaruhi. Jadi waktunya itu barengan. Tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kita mau gambar diagram Venn-nya, kalau mau maksa berarti sendiri-sendiri gambarnya. Ini diagram Venn untuk kejadian A, terus kemudian di sini adalah kejadian diagram Venn untuk kejadian B. Kejadian ini ditandai dengan kata hubung dan. Jadi kalau tadi atau, sekarang kata hubungnya dan. Jadi kalau misalkan kita punya kejadian saling bebas, berarti peluang A dikali sama peluang B. Contohnya adalah pengambilan satu kartu, ngambilnya cuma satu, terus kemudian dia maunya king irisan sama as. King irisan sama as. Kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan dan tidak saling mempengaruhi. Jadi di sini 2 kejadian yang terpisah. King sama as berarti di sini king 4/52 dikali 1/52. Berarti 1/169. Terus kemudian kejadian yang berikutnya adalah kejadian dependent. Kejadian yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kejadian yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan saling mempengaruhi. Karena peluang dari kejadian kedua tergantung daripada kejadian pertama. Jadi dalam hal ini selalu ditandai dengan tidak adanya pengembalian. Kalau yang tadi dia ada pengembalian, biasanya diselesaikan dengan probability tree. Nanti di belakang ada contohnya. Cara nyarinya adalah kalau kita mau nyari tahu peluang A irisan B, berarti peluang A dikali sama peluang B dengan syarat A telah terjadi. Ini kalimatnya. Ini nanti contohnya di berikutnya ya bisa, atau langsung juga bisa. Di sini mau ambil 2 kartu. Terus kemudian berapa peluang terambil king yang kedua jika pada pengambilan pertama adalah king. Jadi di sini peluang yang pertama adalah king yang pertama, jumlahnya masih ada 4/52. Terus kemudian yang kedua itu terambil setelah king yang pertama terambil. Jadi maksudnya jumlah kingnya cuma tinggal 3 dan jumlah kartunya sekarang tinggal 51. Ini maksudnya. Jadi pernya bukan per 52 lagi karena dia jumlah kartunya udah berkurang, jumlah kingnya juga udah berkurang. Ini adalah kejadian dependent. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Satu kartu diambil dari satu set kartu bridge. Berarti jumlahnya 52 kartu ya. Berapakah peluang terambilnya kartu merah atau king? Jadi ini termasuk kejadian yang apa? Merah atau king? Ada irisan nggak antara merah sama king? Merah sama king ada irisan, jadi kalau kita mau ngerjain, berarti harusnya dia adalah masuk yang ini. Kejadian yang non-mutually eksklusif karena dia ada hubungan antara yang pertama dan kedua. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu peluang merah atau king, berarti sama dengan peluang merah ditambah sama peluang king, dikurangi sama peluang merah irisan sama king. Peluang merah berapa? Jumlah totalnya 52, berarti 26/52. Peluang king 4/52 dikurangi sama peluang merah irisan king. Berarti merah dan king, berarti ada 2/52. Berarti di sini tinggal di 28/52 dikecilin dibagi 4, 7/3.
13. Itu yang pertama. Yang B, kartu hati atau kartu bernomor 6. Ini kata hubungnya atau, ada irisan nggak antara hati sama kartu bernomor 6? Ada. Berarti kalau misalkan hati itu simbolnya adalah H atau 6, berarti kita nyari tahu peluang hati ditambah sama peluang 6 dikurangi sama peluang hati yang nilainya 6. Berarti adalah peluang hati 13/52 ditambah sama peluang 6. 6 itu ada 4 kartu, dikurangi hati yang 6. Cuma ada 1 ya. Hati yang 6, cuma ada 1. Berarti di sini jumlahnya adalah 16/52 dikecilin bagi 4, berarti 4/13. Ya, terus kemudian berikutnya, kartu hitam bernomor ganjil. Ganjil, ingat dia nggak ada angka 1 ya, adanya angka 3, 5, 7, 9. Kartu merah bergambar, ada irisan nggak antara mereka? Kartu hitam bernomor ganjil, misalkan saya tulis A. Ini adalah tulis kartu hitam bernomor ganjil. Terus kemudian yang B, kartu merah bergambar. Kartu merah bergambar. Berarti ini jumlahnya ada berapa? Hitam bernomor ganjil. Berarti kita punya 3, 5, 7, dan 9. Hitam loh ya, ada 2 jenis. Karena yang satu itu yang keriting, yang satu yang gambarnya kayak gini. Kartu merah bergambar. Kartu merah bergambar berarti Jack, Queen, King kan. Yang As nggak ada gambarnya ya. Jadi kalau kita mau nyari A atau B, nggak, karena dia nggak ada irisannya, berarti peluang A ditambah sama peluang B. Kartu hitam bernomor ganjil, berarti ada 8. Kenapa? Karena di sini ada 4, tapi dia ada 2 jenis kan. 8/52 ditambah sama merah yang bergambar. Jack, Queen, King, tapi dikali 2. Gara-gara merah kan ada 2 kemungkinan. Yang diamond sama yang hati kan ya. Berarti ada 6/52, berarti di sini 14/52 dibagi 2, berarti dapat 7/26. Contoh 2. Di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola biru. Di kotak lain terdapat di gambarnya, di kotak yang pertama, dia ada merah sebanyak 6, biru sebanyak 4. Terus kemudian di kotak yang satunya, ada merah sebanyak 5, terus kemudian ada biru sebanyak 3. Ini kotak yang kedua. Jika dari tiap kotak diambil 1 bola, berapa peluang terambilnya kedua merah? Keduanya merah itu berarti, kalau misalkan kita tulisin kalimatnya, berarti adalah merah dan merah. Karena dia adalah merah dan dia itu tidak saling mempengaruhi, berarti di sini adalah termasuk kejadian independen. Jadi kalau misalkan kita cari peluang yang keduanya merah, berarti sama dengan merah daripada kotak yang pertama, merahnya ada 6. Totalnya ada 10, berarti 6 dibagi 10. Dikali sama merah yang kedua 5, jumlah totalnya adalah 8. Tinggal disederhanain ya. 6/10 diganti 3/5 dikali 5/8, berarti dapatnya adalah 3/8. Yang B, keduanya biru. Keduanya biru, berarti artinya itu adalah biru dan biru. Biru yang pertama berarti adalah 4/10. Biru yang kedua berarti adalah 3/8. Terus kemudian disederhanain. 2/5 dikali sama 3/8, ini bisa disederhanain, berarti dapatnya 3/20. Yang C, dari kotak pertama merah dan dari kotak kedua biru. Dari kotak pertama merah, berarti peluangnya adalah 6/10. Dari kotak kedua biru, biru berarti 3/8. Sederhanain 6/10, berarti kita punya 3/5, dikali sama 3/8, berarti dapatnya adalah 9/40. Terus kemudian yang D, dari kotak pertama biru berarti 4/10, dari kotak kedua merah berarti 5/8, disederhanain berarti 2/5 dikali 5/8 berarti adalah 2/8 atau 1/4. Terus kemudian yang E, 1 bola merah dan 1 bola biru, itu berarti kan artinya adalah bisa dari kotak pertama adalah merah, dan kotak kedua adalah biru, atau itu berarti ditambah
dari kotak pertama adalah biru, kotak keduanya merah. Kan dia nggak ngomong biru dan merahnya itu asalnya dari mana. Berarti kan ada dari dua kemungkinan itu kan. Pertama biru, kedua merah, atau pertama merah, kedua biru. Jadi jawaban E ini menggabungkan antara yang C dan D. Kotak pertama merah, kedua biru, berarti jawaban yang C. 9/40. Kotak pertama biru dan kotak kedua merah. Jadi antara ini dan ini dihubungin oleh kata hubung dan. Tapi antara kurung dan kurung dihubungin oleh kata hubung atau. Ditambah sama 1/4. Berarti tinggal tambah 9/40 ditambah sama 10/40. Berarti dapatnya adalah 9/40. Oke, contoh berikutnya. Seorang siswa menempuh 3 macam tes, yaitu adalah peluang dia lulus pada tes pertama adalah sekian, tes kedua sekian, tes ketiga sekian. Tujuannya mencari lulus pada ketiga tes. Jadi maksudnya, lulus pada ketiga tes itu lulus pada tes pertama dan, kata hubungnya dan ya, lulus pada tes kedua dan lulus pada tes ketiga. Jadi kata hubungnya dan semua. Karena kata hubungnya dan berarti dia dikali. Lulus pada tes pertama, hasilnya adalah 4/5. Lulus pada tes kedua, dan berarti dikali ya. Lulus pada tes kedua 2/5. Lulus pada tes ketiga 2/5. Jadi tinggal dicari 16 dibagi 125. Itu yang A. Terus kemudian yang B, lulus pada tes pertama. Lulus pada tes pertama berapa? 4/5. Lulus pada tes kedua, yaitu adalah 2/5. Nah, sekarang gagal pada tes ketiga. Peluang dia lulus 2/5. Berarti peluang gagal 1 dikurangi 2/5. Complementary eventnya ya. 4/5 dikali 2/5 dikali 3/5. 24/125. Itu hasilnya. Jadi kita harus tahu kata hubungnya itu dan atau. Terus kemudian contoh berikutnya. Ini menggunakan diagram Venn. Dari suatu penelitian terhadap 125 murid sekolah dasar. Ini gambar diagram Venn-nya. Dia ada kejadian tertentu. 60 murid menyukai matematika, IPA. Terus kemudian ada menyukai keduanya. Berarti kita harus gambar. Yang kita harus gambar itu irisannya dulu. Ini menyukai mat, ini menyukai IPA. Di sini ada angka. 25 menyukai keduanya. Berarti kita harus tulis di situ. Mat sendiri 60. Berarti lingkaran yang mat ini itu adalah 60. Karena di situ yang di dalamnya itu yang suka mereka berdua itu adalah 25. Berarti cara nyari ini adalah 60 dikurangi sama 25. Berarti hasilnya adalah 35. Jadi di sini 35. Yang menyukai IPA, berarti ini kita udah pakai ya. Yang menyukai IPA ada 40. Berarti yang ini aja cara nyari adalah 40 dikurangi 25. Berarti di sini adalah 15. Nah, sekarang kita lihat yang di luar berapa. Jumlah muridnya kan 125. Ini aja lingkarannya mat, ini kan 60. Jumlah totalnya kan 60. Berarti 60 tambah 15, 75. Yang di luar berapa? Ya berarti tinggal 125 dikurangi sama 75. Di sini kan ada 60, terus kemudian di sini ada 15 yang belum kehitung. Berarti 75. Hasil yang mereka nggak suka IPA dan matematika adalah 50 orang. Lumayan banyak ya. Tujuannya mau diambil satu murid. Berapakah peluang bahwa dia menyukai matematika atau IPA? Menyukai matematika atau IPA ya berarti kan adalah mereka kan. Kalau misalkan kita mau nyari pakai kejadian majemuk, antara matematika sama IPA ada irisannya nggak? Ada. Yang 25 itu kan. Berarti kalau misalkan kita mencari tahu peluangnya, kita mencari tahu peluangnya mat, peluangnya IPA, terus kemudian dikurangi sama peluang mat yang irisan sama IPA. Dia harus satu murid ya. Kalau misalkan dia beberapa murid, cara ngerjainnya nggak bisa kayak gini, tapi harus pakai permutasi atau kombinasi, atau pakai prinsip membilang. Nanti aja itu di bagian video yang lain. Jadi dia harus satu ya, ngambilnya satu murid ya. Peluang untuk mat, peluang mat berarti 35 sama 25. Berarti 60 dibagi totalnya. Peluang IPA-nya berapa tadi? 40 dibagi sama 125.
dikurangi sama yang mat dan suka IPA, berarti 25 per 125. Berarti hasilnya adalah 75 per 125. Disederhanain bagi 25, dibagi 25. Dapatnya 3 per 5. Contoh 5. Peluang seorang laki-laki akan hidup 25 tahun dari sekarang adalah 3 per 4. Dan peluang istrinya hidup lebih besar. Peluang laki-laki 75%, peluang istrinya hidup 25 tahun dari sekarang adalah itu 80%. Berapakah peluang keduanya hidup? Jadi kalau peluang keduanya hidup artinya adalah laki-lakinya itu hidup dan istrinya hidup. Jadi kalau misalkan ada kata-kata dan, berarti peluangnya dikali. Kalau kita mau ngerjain yang A, berarti peluangnya sama dengan 3 per 4. Itu adalah peluang daripada laki-laki hidup. Terus kemudian peluang istrinya hidup adalah 4 per 5. Berarti peluang mereka berdua hidup adalah 60%. Paling sedikit dari salah satu mereka hidup. Berarti di sini kan ada dua kemungkinan, yaitu adalah laki-laki atau suami laki-lakinya itu hidup, suaminya hidup, istrinya itu meninggal. Ini kata hubungnya dan ya. Laki-lakinya hidup dan istrinya meninggal, atau laki-lakinya atau suaminya itu meninggal dan istrinya hidup. Jadi mereka saling sendirian. Peluang laki-laki hidup dan istrinya meninggal, peluang laki-laki hidup itu adalah 3 per 4, istrinya meninggal berarti adalah komplement daripada 4 per 5, berarti adalah 1/5, caranya 1 dikurangi 4 per 5, atau itu berarti ditambah, peluang laki-laki itu meninggal berarti 1 dikurangi 3 per 4, kalau mau tahu asalnya dari mana, dikali sama peluang istrinya hidup berarti 4 per 5. Berarti di sini kalau kita mau ngitung 3 per 20 ditambah, ini kan nilainya 1/4, 1/4 berarti hasilnya 1/5. Kalau kita samain nyebut, berarti 3 ditambah dengan, nanti dapatnya adalah 7 per 20. Terus kemudian ke contoh berikutnya, nomor 6. Dalam satu kantong terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih. Kantongnya cuma 1. Hitunglah peluang pengambilan bola dengan cara terambil bola merah pertama dan bola kedua, tetapi dibalikin. Ya, enak ini. Jadi kalau misalkan kita ada soal kayak gini, ya berarti dihitung satu-satu dulu. Bola pertama merah, berarti peluangnya berapa? Ya berarti peluangnya merah, merahnya ada 5 bola, dibagi totalnya 9. Terus kemudian bola kedua berwarna putih, tapi dia dibalikin. Kalau dia dibalikin berarti jumlah bolanya masih 9 dong. Terus kemudian bola putihnya ada berapa? Ada 4. Ya berarti tinggal tulisin 4 per 9. Jadi caranya nyari adalah 20 per 81. Itu jawabannya. Yang kedua, bedanya adalah dia itu tanpa pengembalian. Jadi bola merah dulu, terambil merah dan putih, maksudnya bola pertama merah, 5 per 9. Bola kedua putih, berarti pernya ini per 8. Karena jumlah bolanya kan sudah berkurang. Dia kan nggak dibalikin. Berarti kita cuma tinggal ngambil bola putih dari sekumpulan bola. Sekumpulan bolanya itu cuma 8. Karena dia kan bola merah yang pertama yang terambil itu nggak dibalikin. Bola putihnya ada 4. Berarti tinggal 5 per 9 dikali sama setengah. Berarti 5 per 18. Gitu caranya. Oke, terus kemudian yang berikutnya. Kadang-kadang soalnya itu dalam bentuk seperti ini. Jadi dia nggak dalam bentuk soal cerita. Jadi kita tetap harus bisa ngerjain ya. Di sini peluang A sama peluang B. Kita bisa ngelihat. Ini peluang A sama B. Ini peluang A irisan. Berarti kalau misalkan kita cari ya, coba kita cari ya. Peluang A irisan sama B sama dengan, kalau misalkan kita cari dari, nggak kayak gitu. Saya mau cari peluang A dikali sama peluang B. Peluang A-nya berapa? 1/4. Peluang B-nya 1/3. Berarti ini kan 1/12 kan? Nah, peluang A irisan B itu tidak sama dengan peluang A dikali sama peluang B. Berarti artinya A, tadi kan kejadiannya apa? Kalau kita bicara tentang kejadian independen, kejadian saling bebas.
Berarti kalau misalkan dia itu independen, kan peluang A dikali peluang B sama dengan peluang A irisan B kan. Jadi kalau peluang A dikali sama peluang B itu tidak sama dengan peluang A irisan sama B, berarti kejadiannya itu adalah kejadian dependen. Jadi dia bukan independen, karena kalau independen pasti sama. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa A itu bukan independen, berarti dependen. Dependen dengan B. Jadi ada hubungannya. Tapi di sini nggak diperlukan. Kita mau nyari A union B. Ya berarti kalau kita mau cari, saya tulis di bawah ya. Karena udah hubungannya sama yang atas. Ya sudah, tulis di atas deh. Peluang A union B. Berarti sama dengan peluang A ditambah sama peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A tahu bos seperempat, peluang B tahu, peluang A irisan B tahu. Terus kemudian sama ini nyebut ya. 12 berarti kali 3 kali 4 dikali 2. Berarti 5/12. Itu jawabannya. Nah, untuk ngerjain yang ini, kita harus ingat namanya itu dalil De Morgan. Jadi pada saat kita bicara tentang himpunan, dia ada kayak gini. A union B komplement itu sama dengan A komplement irisan sama B komplement. Jadi tandanya kebalik ya. Kalau di sini union atau gabungan, ini dia jadi irisan. Kalau kita punya A irisan sama B komplement, itu sama dengan A komplement union sama B komplement. Jadi di sini kalau kita mau nyari peluang A komplement irisan sama B komplement, berarti sama dengan peluang A union B komplement. Peluang A union B komplement itu kita bisa cari dari peluang A union B 1 dikurangi sama peluang A union B. A union B-nya kan udah tahu. Berarti 1 dikurangi 5/12 berarti adalah 7/12. Gitu caranya. Oke, terus kemudian untuk soal berikutnya. Seorang polisi anggota tim gegana. Tim yang dia tuh tugasnya buat matiin bom ya. Bom yang dia tuh dipicu oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dalam suatu perbelanjaan dan menemukan bahwa dia ada 4 kabel. Biru, hijau, merah, sama kuning. Yang harus dipotong untuk menonaktifkan bom. Ada 2 kabel yang harus dipotong dengan urutan dengan benar sehingga bom tersebut tidak meledak. Berapakah peluangnya untuk tetap hidup? Berarti berapa peluangnya untuk tetap hidup? Berarti adalah muncul pada saat pas dia motong dengan urutan yang benar. Misalnya nih, menurut si teroris nih, harusnya motong biru dulu, baru hijau. Tapi kalau misalkan orang yang anggota tim gegana itu dia motong hijau dulu baru biru, ya berarti dia meledak lah. Kalau dia motong merah sama kuning, ya berarti dia meledak. Tujuannya kita mau nyari tahu supaya dia tetap hidup. Kalau dia mau tetap hidup, berarti dia harus motong dengan urutan yang benar. Jadi di sini kan kabelnya ada 4. Berarti kan motongnya satu-satu dong. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu, berarti di sini ada peluang yang pertama sama peluang yang kedua. Peluang yang pertama itu pada saat motong kabel yang pertama. Ada berapa kemungkinan yang benar? 1 kan ya? Misalnya dia harusnya motong biru, berarti peluangnya cuma 1. Jadi cuma si biru doang yang boleh dipotong. Pernya per berapa? Per 4. Kenapa gitu? Gara-gara jumlah kabelnya kan ada 4. Dah nih, misalkan 1 dipotong nih, bener nih. Setelah dia dipotong si biru, terus kemudian si tim gegana kan karena dia itu setelah dipotong bomnya nggak meledak, berarti kan dia bisa tarik napas gitu, berarti udah bener motongnya. Nah sekarang kabelnya tinggal berapa? Kabelnya tinggal 3 kan? Nah dari antara 3 lagi dia kan harus milih lagi kan supaya dia tetap hidup kan? Jadi dalam hal ini katakanlah kita harus milih yang bener karena dia kan mau tetap hidup, berarti dia harus milih kabel yang hijau. Kabel yang hijau kan cuma 1 kemungkinan. Dari berapa? Dari 3. Berarti peluangnya dia hidup itu adalah 1/12. Jadi kalau dia di film-film itu tanpa pertimbangan tertentu, katakanlah dia motong benar-benar kurang berapa detik, terus kemudian dia nggak meledak, ya itu adalah suatu kebetulan yang membuat dia itu beruntung. Karena peluangnya kecil sekali loh, cuma 1/12 loh. Kabelnya cuma 4 loh. Kalau kabelnya lebih banyak ya berarti kemungkinannya dia hidup ya berarti lebih dikit dong. Nah jadi itu film tentang bom. Kalau misalkan
Anda menyukai tentang film tentang seperti itu. Oke, contoh berikutnya. 3 orang calon saling bersaing memperebutkan suatu jabatan. Ada A, B, dan C. Nah, karena si C ini mempunyai peluang berhasil 2 kali lebih besar daripada A sama B. Misalkan C ini adalah orang yang dia tuh dekat dengan orang-orang pejabat di instansi di atasnya. Ya, berarti ya, atau mungkin dia tuh sangat berpengaruh di tempat itu. Nah, berarti dia peluangnya kan lebih gede. Berarti kita kasih bobot namanya. Karena dia nggak imbang. Jadi ini si A, si calon A, ini si calon B, ini si calon C. Jadi dalam hal ini kita kasih bobot. Dalam hal ini karena C-nya itu 2 kali lebih besar daripada calon A sama calon B, A-nya dikasih bobot 1, B-nya dikasih bobot 1, C-nya dikasih bobot 2. Karena dia kan punya peluang 2 kali lebih besar. Berarti totalnya, ini kalau kita tulis, totalnya itu ada 4. Karena 1 tambah 1 tambah 2. Jadi pernya itu bukan lagi 3, karena dia kan nggak imbang. Jadi yang A, kalau kita mau nyari tahu peluang C berhasil, berarti adalah 2/4. Dia dibagi semuanya. Yang B, kalau kita mau nyari tahu peluang A tidak berhasil, berarti kita mencari tahu A komplement, berarti sama dengan 1 dikurangi sama peluang A. Peluang A berhasil berapa? 1/4. Berarti 1 dikurangi 1/4, hasilnya adalah 3/4. Kemudian berikutnya, bentuknya adalah agak susah dikit ya dalam soal bahasa Inggris. Karena soal-soal yang dalam bahasa Indonesia yang dia bentuknya adalah probability tree nggak terlalu ada. Jadi saya ambil dari soal bahasa Inggris. Peter has 2 bags. Jadi Peter mempunyai 2 kantong yang masing-masing mengandung 5 kelereng warna hitam dan 4 kelereng warna merah. He takes 1 marble at random. Berarti dari masing-masing kantongnya ada 2 nih. Ini kantong pertama, black tulis B, red tulis R, 4. Ini kantong yang pertama. Ini ada kantong yang kedua. Blacknya 5, rednya ada 4, sama. Copy and complete the probability tree. Gambar lah. Jadi, black. Copy and complete the probability tree. Gambar first bag. Berarti ini dari bag yang pertama. Berarti ambil dari sini dong. Probability daripada black. Blacknya berapa? 5. Totalnya 9. Ini kan totalnya pernya per 9 kan? Jumlah total daripada kelereng. Berarti di sini 5/9. Dah. Terus kemudian second bag. Ngambil yang kedua kan dari second bag. Berarti dari yang ini dong. Ini kan yang kedua. Jadi peluang untuk mendapatkan black berapa? 5. Sama lah. 5/9. Peluang mendapatkan red adalah 4/9. Blacknya ini sama lagi 5/9. Karena kan dia dibalikin dulu. Terus kemudian ini 4/9. Ya. Calculate the probability that he takes a red marble. Yang pertama itu merah. Saya ganti bolpen aja. Saya ganti pen. Di sini merah yang pertama dan hitam dari yang kedua. Merah dari yang pertama, berarti yang ini. Terus kemudian hitam dari yang kedua. Berarti dia mau jalur ini ya. Nih. Jadi kalau kita mau jawab B yang titik 1, caranya adalah jalur ini. Berarti kita tinggal ambil 4/9 dikali sama 5/9. Berarti hasilnya adalah 20/81. Yang titik 2, 2 marbles having different color. Berarti dalam hal ini, karena dia warnanya beda, berarti kita bisa melihat jalur ini, karena ini adalah hitam sama merah, sama jalur yang ini. Berarti cara ngerjain yang keduanya adalah ditambah jalurnya yang ini 5/9. Peluang sama dengan 5/9 kali 4/9 ditambah dengan jalur ini. Kenapa ditambah? Karena itu atau. Jadi jalur yang ini atau jalur yang ini kan? Jadi yang keduanya adalah 4/9 dikali sama 5/9. Berarti adalah 40/81.
Terus yang titik 3, black marble from second back. Black marble from second back berarti kemungkinannya adalah ini sama ini kan. Berarti kalau kita mau nyari jalurnya ini adalah 5/9 kali 5/9, 5/9 kali 5/9, karena dia black berarti dia maunya ganti warna. Dia maunya berarti jalur ini sama dia maunya jalur ini. Pokoknya dia maunya black kan pada saat yang kedua 5/9 dikali sama 5/9 ditambah sama 4/9 kali 5/9. Tambah 4/9 dikali 5/9. Berarti adalah 25 tambah 20/81. 45/81 bagi 3. Bagi 3 berarti 27. Bagi 3 lagi berarti 5/9. Nah, contoh berikutnya masih probability tree ya. Jadi di sini satu kantong mempunyai merahnya ada 6, kuningnya ada 4, red ball, rednya 6, yellow ballnya ada 4. A ball is chosen, berarti dia ngambilnya cuma 1 at random and then put back into the diambil terus kemudian dibalikin lagi. The process is carried out twice, berarti dia 2 kali. Backnya cuma 1 ya, tapi dia bola yang pertama dibalikin lagi, terus kemudian baru kita ngambil bola yang kedua. Tujuannya mau nyari red dulu. Rednya ada 6, ini totalnya ada 10 ya. Berarti red yang pertama di sini kita bisa isi 6/10. Yang ini yellownya 4/10. Terus kemudian balikin dulu dong. Terus kemudian red yang kedua berapa? Tetap kan? Berarti di sini ada 6/10. Terus kemudian yellow berarti 4/10. Red lagi sama 6/10. Terus kemudian yellownya berarti 4/10. Karena dia dibalikin lagi kan? Find the probability two red balls. Berarti di sini kalau misalkan kita mau nyari two red, berarti yang ini dong. Jadi adalah 6/10 dikali sama 6/10. 6/10 3/5, berarti 3/5 dikuadratin. Jadi adalah 9/25. Itu yang pertama. Yang kedua, one ball of each color. Berarti warnanya maunya beda dong. Kalau dia mau warnanya beda, berarti jalurnya harusnya ini sama ini kan? Karena dia maunya beda kan? Bukan red-red atau bukan yellow-yellow. Berarti red-yellow sama yellow-red. Red-yellow, berarti di sini kita punya 6/10 dikali sama 4/10. Ditambah sama 4/10 dikali sama 6/10. 24 berarti 48/100 dibagi 4, 12/25. Itu masing-masing bola warnanya beda. Kemudian yang berikutnya, saya pakai warna agak gelap aja. Oke. A group of 8 boys. Di sini ada 8 orang. Dia ada yang kidal, ada yang enggak. Ada 8 orang. Di mana yang 3 itu kidal, left-handed dia bilangnya. 5 yang enggak kidal, right-handed. Terus, the remaining, oke, biasanya if a boy, berarti ngambilnya cuma 1, is chosen at random, state the probability that the boy chosen is left-handed. Berarti, kita mau a second boy is then chosen at random from the remaining 7 boys. Berarti pertama 8, yang kedua cuma 7 ya, jadi dia jumlahnya berkurang. Ini left-handed, ini right-handed. Right-handednya berarti ada 5. Dah. Kemudian yang kedua ini itu posisinya jumlah orangnya tinggal 7 orang ya. Maksudnya yang ini sudah tinggal 7 orang doang. Nah, sekarang dengan kondisi yang pertama nih, katakanlah yang terpilih itu sudah left-handed. Berarti left-handed yang berikutnya berapa? Left-handednya kan ada 3. Nah, jalur yang ini, yang pertama ini, berarti kan dia sudah keambil left-handed. Berarti di sini tinggal 2 ya. 2/7 ya. 2-nya gara-gara satu orangnya udah kepilih nih. Berarti sisanya, berarti kan left-handednya tinggal 2.
Terus kemudian yang berikutnya, ini maunya right-handed. Right-handednya berarti kan belum ngapa-ngapain, maksudnya tetap 5 kan? Tapi pernya per 7, 5 per 7. 5-nya gara-gara masih utuh, 7-nya gara-gara jumlah orangnya sudah berkurang 1. Terus kemudian yang kondisi kedua, yang keambilnya itu right-handed. Ini balikin dulu ya, jadi 8 ya. Ini kan per 8. Nah sekarang dia mau left-handed. Left-handednya berarti masih utuh dong, 3, tapi jumlah orangnya tinggal 7. Terus kemudian right-handed yang ini berarti kan sudah terjadi right-handed yang pertama. Berarti jumlah orang yang right-handed tinggal 4. Berarti di sini 4 per 7. Gitu cara ngisi. Dah. Ini udah. Ini informasinya ini udah. Tujuannya adalah yang ini. Jadi kita ngerjain yang C, yang pertama. Both two boys are left-handed. Dua-duanya left-handed. Left-handed berarti jalurnya yang ini dong. Nih. Dua-duanya left-handed. Berarti 3 per 8 dikali 2 per 7. Sederhanain. Berarti adalah 3 per 28. Terus kemudian yang kedua. Maunya apa? Both are right-handed. Right-handed berarti harusnya ini dong jalurnya. Tuh. Berarti yang kedua itu adalah 5 per 8 dikali sama 4 per 7. Sederhanain. Berarti kita dapat 5 per 14. Terus kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya maunya apa? Only one boy is left-handed. One boy is left-handed. Berarti left-handed sama right-handed atau right-handed sama left-handed. Berarti kita nyari tahu jalur yang ini sama jalur yang ini. Jadi yang ketiga 3 per 8 kali 5 per 7 ditambah sama 5 per 8 dikali dengan 3 per 7. Hasilnya adalah 15, 30 disederhanain dibagi 2 dapatnya 15 per 28. Cilin lagi? Gak bisa? Ya sudah, itu jawabannya. Oke? Itu semua adalah penjelasan untuk peluang daripada kejadian majemuk. Tinggal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.